Aquarius, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang prediksi buat kalian di bulan Februari 2025 ya. Terus ada pesan-pesan apa untuk kalian di bulan Februari ini, kita mau lihat ya. Semoga semua baik, pesannya baik juga ya. Seperti biasa aku disclaimer dulu ya, bahwa ini general reading, tidak bisa cocok, tidak bisa resonate buat semuanya ya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, jadikan antisipasi. Dan ini hanya prediksi, jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah jadi kesel atau kepikiran ya. Bawa aja, untuk ini fun reading aja, kita enjoy aja apa yang terjadi kira-kira di bulan Februari ya. Kita ambil saja sisi baiknya. Oke, Aquarius, kita lihat di sini ya, kamu punya kartu apa saja di sini. Energimu ya secara global di bulan Februari, kamu ada passion. Kalau kamu lihat passion, ini di tengah-tengahnya ini ada jam. Ya, tengah-tengahnya itu ada waktu. Jadi kamu diminta bersabar, kamu diminta untuk akan ada waktu yang tepat. Seperti itu lebih kurang intinya ya. Jadi passion adalah kesabaran ya. Ada gambar jam di tengah, kamu diminta untuk sabar, untuk menunggu waktu yang tepat. Apapun yang sedang kalian tunggu saat ini, apapun itu ya. Mungkin kalian menunggu jawaban pekerjaan, kalian menunggu jawaban cinta dari seseorang, kalian menunggu tanda tangan kontrak kerja, kalian menunggu jawaban apapun itu. Di sini jawabannya kalian diminta bersabar dan akan datang waktu yang tepat untuk kamu gitu. Jadi kalau misalnya itu belum datang ya nggak usah kesal-kesal ya, Aquarius. Pesan waktu dari semesta itu pasti adalah waktu yang paling tepat untuk diri kamu. Kalau misalnya dikasih sekarang nih, bisa jadi mungkin bukan waktunya. Bisa jadi kamu tiba-tiba ada masalah, aduh gue nggak bisa nih hari ini, padahal deadline-nya di tanggal itu misalnya. Jadi semesta sudah tahu memberikan waktu yang paling tepat untuk kalian ya. Kemudian kita mau lihat di sini kamu dapat apa aja untuk tarotnya. Ada The Lovers, kemudian The High Priestess, kemudian ada apa lagi? Ada Two of Pentacles, ada Two of Cups. Oke, kita mau lihat dulu ya. Di sini kamu ada cerita apa? Gambaran kamu ya. The Lovers, Two of Cups. Kamu sepertinya di Februari itu lagi kayak ada harmoni, ada keselarasan gitu ya dalam hubungan gitu. Apakah ini hubungan dengan pacar kamu, pasangan kamu, suami kamu, istri kamu? Apakah itu juga hubungan di dalam keluarga kamu, dalam kekerabatan, dalam hubungan di pekerjaan, secara sosial, dengan tetangga, atau semuanya? Itu hubungan kalian tuh kayak lagi bagus banget gitu ya. Lagi selaras, lagi serasi, lagi manis-manis saja gitu ya. Kemudian di sini, tapi di sini aku melihatnya kamu diminta dengan adanya High Priestess ya, kamu diminta untuk meningkatkan apa ya, intuisi kamu ya, meningkatkan kesadaran diri kamu gitu. Kayak intuisi kamu itu lebih diasah lagi gitu, supaya kamu ini nggak gampang galau gitu, supaya kamu itu nggak, misalnya ketika ada dua pilihan, ada dua jalan yang harus kamu tempuh, itu kamu nggak gampang galau, dan kamu akan bisa berbicara dengan hati kamu, jalan mana nih yang harus aku pilih, yang harus aku tempuh gitu ya, supaya kamu tepat gitu untuk menentukan pilihan itu tepat gitu. Memang di sini secara hubungan dengan orang-orang gitu kamu bagus ya, tetapi di sini untuk diri kamu sendiri, kamu diminta untuk keselarasan sih aku melihatnya ya. Kemudian di sini juga secara garis besar sih kamu bagus-bagus saja ya kalau aku lihat dari secara keuangan normal seperti itu ya. Kemudian kamu harus kayak
di sini kamu kayak diminta untuk hati-hati, sepertinya ada semacam apa, ada sedikit konflik gitu ya, ada sedikit konflik, ada sedikit masalah, apakah itu dengan rekan kerja ya, rekan kerja kamu ataukah dengan seseorang gitu ya. Walaupun nih hubungan hubungan kalian dengan banyak orang tuh bagus-bagus aja ya, tetapi ada konflik yang terjadi juga gitu. Jadi kalian harus mengantisipasi itu, harus menjaga emosi kalian, karena kalau memang kalian juga merasa kayak apa ya, bukan lawan gitu, misalnya itu, "Aduh nggak deh, gue nggak," ya udah kalian ngalah aja gitu, nggak usah berspekulasi daripada nanti malah terjadi kesalahpahaman, sehingga akan malah berlarut-larut masalah tersebut gitu. Dan ini tadi juga yang diminta kenapa kamu ada high priestess di sini ya, ikuti kata hati kamu, jangan ikuti emosi kamu gitu. Siapapun itu yang mungkin kalian sedang ada sedikit senggolan gitu ya dengan siapa, ya itu yang harus kamu perhatikan di sini. Ya, jadi kamu diminta percaya juga sama intuisi, jaga keselarasan diri kamu sendiri nih gitu ya. Kemudian di sini kamu juga harus diminta hati-hati dengan keuangan kamu ya, sepertinya kamu juga walaupun keuangan itu kelihatannya stabil gitu, tetapi kamu diminta untuk pintar-pintar mengendalikan keinginan kamu. Hati-hati menggunakan, keuangan kamu, gitu ya. Kemudian di pekerjaan juga sama ya, kamu diminta untuk, hati-hati ya, bisa jadi aku ngelihatnya di sini mungkin ada sedikit ya, sedikit masalah dengan seseorang di pekerjaan itu. Karena kamu di sini secara secara sosial, secara general sih bagus ya, makanya di sini kamu juga diminta ada kesabaran ya. Karena di sini sepertinya ada sedikitlah permasalahan ya, jadi kamu diminta untuk bersabar juga gitu. Kesabaran itu kan untuk berbagai aspek kehidupan kalian. Ya, jangan lupa juga selaraskan diri kamu di bulan Februari ini ya. Banyak-banyak berdoa, meditasi, mungkin kamu harus grounding, jalan-jalan, holiday sedikit sebentar walaupun entah kemana, seperti itu ya. Jadi agar pikiran kamu itu fresh kembali gitu. Kemudian di sini kita mau lihat ada pesan apa untuk cinta kamu di sini. Untuk asmara kamu dapat third party situation. Ada orang ketiga di antara kalian. Aku melihatnya orang ketiga ini bisa jadi memang dia orang ketiga yang mengganggu hubungan cinta kalian, mengganggu pasangan kalian. Tetapi aku melihatnya di sini juga ada hubungan dengan orang tua gitu ya. Jadi orang ketiga itu adalah orang tua, teman, atau sahabat yang memang dia kayak nggak setuju gitu, kayak nggak suka dengan hubungan kalian, seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati, dengan orang yang ketiga itu ya, bijak-bijak kalian menyikapinya. Apakah saat ini kalian sedang berhubungan dengan seseorang, kemudian, kakak kamu nggak suka, orang tua kamu nggak suka, misalnya nggak setuju lah, bukan nggak suka ya, belum setuju karena banyak pasti ada pertimbangannya dan itu harus kalian dengarkan. Siapa tahu pertimbangannya itu ada yang bisa kalian ambil baiknya, bisa menjadi pegangan kalian. Oh iya ya, biar bagaimanapun misalnya itu keluarga, dia pasti mencintai kalian. Tetapi kalau memang ini pengganggu dari luar, ya kalian harus selesaikan juga gitu dengan pasangan baik-baik ya. Jadi di sini ada orang ketiga yang kalian harus hati-hati, itu bisa meredupkan hubungan kalian, meredupkan cinta kalian ya. Jadi kalian harus hati-hati dan mengantisipasi hal ini gitu. Oke. Kemudian kita mau lihat karir. Di sini kamu dapatnya Nine of Swords untuk karir. Kemudian untuk keuangan ada Eight of Swords. Karir Nine of Swords ya. Sepertinya kamu terlalu banyak tekanan di tempat kerja ya. Mungkin kamu banyak target yang harus kamu selesaikan, banyak laporan-laporan yang harus kamu selesaikan, seperti itu ya. Jadi membuat kamu tuh agak stres ya. Kamu seperti terjebak kayak jadi nggak bisa ngakuin apa-apa, kamu juga nggak bisa ngambil keputusan karena itu adalah ada atasan di situ juga yang atasannya ibaratnya juga ikut
lembur misalnya, itu tadi balik lagi kamu diminta passion, diminta untuk bersabar ya. Kalau untuk usaha aku melihatnya kalian seperti sedang kehilangan semangat gitu kalau untuk usaha ya. Seperti kalian lagi kehilangan motivasi. Jadi beberapa dari kalian sih cobalah ya kalian, mungkin untuk kalian yang sedang berusaha, kalian coba kembangkan diri, menambah keterampilan atau apa ya, ikut workshop misalnya seperti itu ya. Jadi supaya kalian itu mendapat ilmu-ilmu baru, sehingga ketika kalian membuka usaha mungkin kalian bisa ada ide-ide baru, seperti itu ya. Jadi di sini untuk kalian yang sedang, bekerja, itu kalian lagi stres ya, kalian lagi ada pekerjaan yang banyak, seperti itu. Terus kemudian mungkin bisa jadi kalian juga kesal sama atasan gitu, jadi kalian kayak, "Aduh, harus gimana ini?" Gitu. Kayak kalian lelah dengan diri kalian sendiri. Terus kemudian kalian yang sedang usaha juga kalian sedang kehilangan motivasi. Bisa jadi kalian juga sedikit ada konflik ya. Ada sedikit konflik dengan karyawan mungkin, atau konflik dengan, rekan bisnis di sini, atau mungkin di sini juga kalian sedikit ada penurunan usaha, seperti itu. Sepertinya ini adalah saatnya kalian ambil waktu ya untuk istirahat dulu, refleksi dulu nih kalian yang punya usaha ya. Bercerita itu perlu juga ya buat teman-teman, cerita sama orang-orang dekat, keluarga, pacar, pasangan, supaya ada support ya di dalam diri kalian sehingga kalian gak down sendiri gitu ya. Kemudian untuk kalian yang bekerja di kantor, jaga keseimbangan antara pekerjaan kamu ya. Pekerjaan kamu itu harus kalian, pikirkan baik-baik, harus kalian selesaikan juga, tapi kehidupan pribadi itu juga harus kalian pikirkan ya. Jadi kalau misalnya memang itu sudah di luar kemampuan kamu, ya kamu harus bilang bahwa ini, sudah di luar kemampuan kamu dan kamu bisa sakit, bisa apa segala macam gitu karena, pekerjaan yang udah over buat kamu, seperti itu ya. Kamu sepertinya memang kelelahan sih di sini kalau untuk karir ya. Bisa jadi pekerjaan kamu ini benar-benar menghabiskan energi ya. Aku nggak tahu jenis pekerjaannya apa ya, kalian ya sesuaikan di sini. Apakah itu memang pekerjaan yang misalnya kalian harus kerja sampai lembur-lembur, atau mungkin dia memang sebuah perusahaan yang kadang-kadang bisa sampai malam kerjanya, yang harus ngikutin bosnya orang malam, misalnya kayak begitu ya. Oke. Kemudian kita mau lihat keuangan, di sini kamu juga ada Eight of Swords ya. Ada sedikit penurunan pendapatan ya untuk kalian, bisa jadi kalian tadi ya karena usaha kalian yang sedikit menurun, kemudian kalian juga sedang tidak termotivasi untuk bekerja lebih untuk meningkatkan usaha ini gitu. Jadi kayaknya memang penurunan itu banyak hal gitu ya. Mungkin bisa jadi pasar yang memang sedang sepi, bisa jadi juga motivasi kamu juga sedang turun gitu. Jadi kalian hati-hati ya di sini, untuk mengelola keuangan kalian lebih baik lagi gitu. Kemudian di sini aku juga lihat hati-hati buat kalian yang mempunyai pinjaman, yang mempunyai kewajiban yang sudah jatuh tempo ya. Hati-hati apakah itu kartu kredit, KPR, angsuran mobil, motor, pajak mungkin yang harus kalian selesaikan ya. Kalian harus selesaikan. Jadi di sini memang kalian di bulan Februari, Aquarius, kamu agak pusing ya. Kamu agak banyak pengeluaran sehingga kamu kayak bingung gitu harus membayarnya itu bagaimana ibaratnya gitu ya. Jadi kamu kayak pengen bebas lepas tapi nggak ngerti caranya apa. Karena sepertinya semua itu membelitnya itu bareng gitu. Usaha kamu yang lagi menurun, terus kemudian kewajiban-kewajiban yang begitu banyak gitu. Kayak membelit kamu sedemikian rupa gitu. Ya, mungkin kalian harus banyak-banyak berdoa, dan kemudian kalian harus banyak-banyak berpikir positif ya untuk meningkatkan energi kamu kembali, semangat kamu kembali, bahwa memang hidup itu kadang naik turun seperti itu ya.
tidak selalu mulus ya. Ketika saatnya turun ya kamu jangan ikut drop gitu. Saatnya pekerjaan usaha lagi turun ya ayo kita bangkit lagi, maju lagi pelan-pelan gitu ya. Karena itu akan dampaknya akan kemana-mana gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat dari tadi keuangan sudah ya, kamu ada sedikit masalah, kemudian kamu ya buatlah ya rencana lagi, kamu tingkatkan lagi pendapatan kamu seperti tadi aku bilang di karir ya, mungkin kalian coba dengan mencari keterampilan baru sehingga kamu bisa punya keterampilan baru dan itu bisa mendatangkan uang juga gitu ya. Jadi mencoba dari berbagai pos gitu, berbagai job, kamu punya side job lain gitu. Oke, kemudian kita mau lihat untuk kesehatan. Kesehatan kamu di sini ada 3. Kesehatan fisik kalian sih sebenarnya dalam keadaan yang baik. Ya. Tapi aku melihatnya beberapa dari kalian memang agak down ya, agak mentalnya itu agak down gitu. Kalian kayak perlu support, perlu dukungan gitu. Dan untuk kalian yang kesehatannya dalam keadaan baik-baik saja, ya kalian harus mempertahankan itu dan lebih memperkuat lagi gitu ya. Jangan misalnya enggak kok aku sehat-sehat aja, tapi kalian enggak berusaha untuk berolahraga, enggak menjaga makanan, itu juga bahaya buat kalian di sini ya. Karena kalian berkembang terus nih, misalnya ibaratnya berkembang terus tuh badan kalian semakin besar, misalnya melebar, tapi akar kalian nggak kuat gitu. Itu kan yang harus kalian jaga juga ya. Oke. Kemudian di sini ada pesan angel guide kamu, apa yang dia sampaikan, whom do you need to forgive? Saatnya aku melihatnya gini, kamu saatnya untuk melepaskan segala kemarahan, kebencian, kekesalan, apapun kemarahan, kekesalan itu gitu ya. Jangan kamu simpan lama-lama, apalagi kalau misalnya tadi kamu kesal dengan usaha kamu. Jangan sampai kamu marah-marah dengan usaha kamu. Ibaratnya usaha kamu ini adalah dompet kamu gitu. Kalau kamu kesal sama dompet itu gitu, padahal itu adalah lumbung kamu gitu ya. Terus gimana? Kamu mau cari uangnya gimana? Ya, kamu harus berdoa supaya lumbung itu kembali mengeluarkan uang. Jadi kamu harus lepaskan kemarahan. Kalau misalnya saat ini usaha kamu lagi sepi, itu bukan kesalahan kamu ya. Kita secara global kondisinya memang sedang seperti ini ya. Tinggal kita pandai-pandainya saja menyikapi itu semua. Jadi kalian jangan marah-marah, kalian jangan kesal-kesal, apakah itu dengan usaha kalian, dengan pekerjaan kalian, ataupun dengan seseorang ya. Kamu harus lepaskan kemarahan itu, kebencian itu, apakah ini juga kebencian yang masih baru, kemarahan baru, ataupun kebencian, kemarahan yang lama kepada seseorang gitu ya. Karena setelah kamu melepaskan itu, kamu akan dapatkan yang kamu inginkan, kata angel guide kamu. Apa yang kamu inginkan itu akan jadi kenyataan. Siapapun yang perlu untuk kamu maafkan, maafkan. Dan lepaskan ya, buang gitu. Lepaskan itu maksudnya dibuang jauh gitu. Kemarahan itu dibuang jauh, kekecewaan, dendam, marah itu dibuang jauh-jauh ya. Supaya tadi apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan gitu. Kalau kamu melepaskan semua itu, pikiran kamu bersih, hati kamu bersih, maka kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan semua itu di bulan Februari gitu ya. Jadi lepaskan segala kekesalan, kemarahan, kemudian kita punya kartu inspirasi apa buat kamu? Pesan apa lagi? My outer experiences are a reflection of my internal condition. Pengalaman-pengalaman hidupku menjadi cermin keadaan atau kondisi internalku. Jadi, kalau misalnya sekarang ini lingkungan kamu, tadi contohnya misalnya usaha kamu lagi sedikit terus kamu marah-marah terus ya, maka seperti itulah diri kamu. Ya, sepertilah itulah kondisi internal kamu. Ya, itu jangan diteruskan. Kalau misalnya kamu lingkungan kamu habis pulang kerja nongkrongnya di tempat
orang-orang toksik, orang-orang negatif, maka nantinya di dalam diri kamu pun akan terbentuk hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi cari lingkungan yang baik. Coba untuk mengantisipasi segala emosi yang muncul di diri kamu itu dengan baik ya. Tarik napas dalam-dalam ya. Berpikir bahwa kesulitan ini tidak hanya diri kamu sendiri gitu. Bahwa kesulitan ini akan menjadi ujian dan akan membawa kamu lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita mau lihat satu lagi yang perlu kamu lakukan untuk diri kamu sendiri nih ya. Di sini ada positif afirmasi. Itu kenapa kamu tadi nggak boleh marah-marah ya. Nggak boleh kesal walaupun mungkin usaha menurun, walaupun mungkin pekerjaan sangat berat, harus lembur, uang lembur belum dibayar-bayar juga, harus sabar menunggu uang lembur keluar, seperti itu ya. Padahal sementara ini kewajiban, tadi itu ada kewajiban yang harus dibayar ya, ada kredit mobil, kredit rumah misalnya ya, tapi ini nggak cair-cair. Jadi afirmasikan hal-hal yang baik ya, jangan keluarkan kata-kata kalimat-kalimat yang negatif ya. Nyatakan, ucapkan, pikirkan semua hal-hal yang baik ya. Di sini dibilang brave, aku berani, aku cantik, aku bersyukur, aku sehat, aku happy, aku mencintai diriku sendiri, kemudian apalagi aku layak gitu. Ya, nih aku kasih dekat, kelihatan nggak ya teman-teman? Nah ya, ucapkan semua hal-hal baik yang ada di dalam tulisan itu ya. Kamu ucapkan semuanya untuk bulan Desember, bulan Februari ini agar semua terafirmasi, agar semua terjadi pada diri kalian ya. Afirmasikan hal-hal yang positif. Oke Aquarius, aku rasa itu saja yang aku punya untuk kalian di bulan Februari. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Kemudian kalian semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera di bulan Februari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Terima kasih Aquarius. Salam.